Marcelino Ferdinand tak takut dengan persaingan sengit memperebutkan posisi di lini depan timnas Indonesia. Meski saat ini, PSSI dikabarkan membidik 4 pemain naturalisasi baru di posisi striker. Ada 4 nama yang dikabarkan didekati PSSI, yakni Ulla Romeni, FC Utrecht, Dien Zandbergen, FC Dordrecht, Tim Watering, De Travers, dan Mauro Sijostra, FC Volendam. Terkait hal itu, Marcelino justru melihatnya sebagai hal positif. Pemain 19 tahun ini menilai itu akan menjadi tambahan kekuatan untuk skuad Garuda. Kalau pemain barunya sangat berkontribusi dan baik, kenapa enggak kan, kata Marcelino saat ditemui awak media di Jakarta Fair. Marcelino mengaku itu justru menjadi tambahan motivasi bagi dirinya. Dia bertekad untuk semakin berbenah dan bisa bersaing. Itu juga baik buat kita dan itu juga baik buat kompetisi antar pemain. Itu juga sangat baik buat tim, ucap Marcelino. Marcelino saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya tak diperpanjang klub Belgia, KMSK Deinze. Dia dikabarkan diincar klub Inggris yang dimiliki Anindya Bakri dan Erick Thohir, Oxford United. Timnas Indonesia tergabung dalam grup yang terbilang berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang Garuda, Marcelino Ferdinand mengaku tak ambil pusing soal hal tersebut. Indonesia telah lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian, seusai melakukan pengundian Indonesia masuk di grup C. Dalam grup tersebut, terdapat tim raksasa Asia yang sudah berpengalaman main di Piala Dunia. Tim-tim tersebut yakni Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Hanya Bahrain yang belum pernah lolos ke Piala Dunia. Dengan melihat lawan-lawan tersebut, wajar jika tidak banyak yang menjagokan Indonesia dan diprediksi bisa jadi lumbung gol tim-tim yang kualitasnya jauh di atas tersebut. Apalagi hanya 2 tim teratas yang diambil untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Walaupun berat, Marcelino tak mau ambil pusing. Menurutnya yang bisa dilakukan Indonesia nanti adalah tampil semaksimal mungkin demi memberikan yang terbaik untuk pendukung. Dia meminta rekan-rekannya untuk tetap fokus dan tak terpengaruh hal-hal di luar lapangan. Ya, kami hanya fokus di tim kami sendiri. Kami tidak usah terlalu melihat lawan-lawan yang besar atau bagaimana, ujar Marcelino. Dengan fokus di tim sendiri, itu bisa membuat kami lebih baik dan lebih percaya diri di pertandingan, lanjutnya. Indonesia bakal memainkan 10 partai di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, 5 kandang dan 5 tandang. Laga perdana adalah melawat ke markas Arab Saudi 5 September. 2 lawan di grup sempat dihadapi Indonesia di Piala Asia 2023, yakni kalah 1-3 dari Jepang dan 0-4 dari Australia. Kalau bisa menang semua, kenapa tidak, demikian Marcelino. Shin Tae-yong tampaknya bisa merasa full senyum setelah anak didiknya, Red, Nova Arianto, mampu membuat Vietnam tetap terlihat mediocre di mata timnas Indonesia. Setelah bertahun-tahun lamanya timnas Indonesia kerap kali berada di bawah bayang-bayang Vietnam di sepak bola. Kini situasi tampaknya sudah berbalik di mana timnas Indonesia secara perlahan keluar dari bayang-bayang Vietnam. Timnas Indonesia terlihat sudah tidak lagi kesulitan mengalahkan Vietnam di berbagai level usia turnamen sepak bola. Rasa inferior yang sempat dimiliki timnas Indonesia kini justru berubah menjadi superior ketika bertemu Vietnam. Teranyar, timnas U16 Indonesia melahap Vietnam dengan skor telak dalam perebutan juara ketiga Piala AFF U16 2024. Berlangsung di Stadion Manahan, Rabu, 4 Juli 2024, kemarin, timnas U16 Indonesia membantai Vietnam dengan skor 5-0. 5 gol timnas U16 Indonesia dicetak Zahabi Goli, 45, dan 79, Daniel Alfredo, 74, dan 83, dan Dava Zaidan, 45-3. Kemenangan pesta gol atas Vietnam membuat timnas U16 Indonesia menyandang juara ketiga di Piala AFF U16 2024. Gelar juara ketiga seakan menjadi obat pelipur lara bagi timnas U16 Indonesia setelah gagal ke final Piala AFF U16 2024.
Lebih dari itu, kemenangan telak tersebut juga seakan mempertegas dominasi timnas Indonesia atas Vietnam. Ya, timnas Indonesia secara tidak langsung kembali mampu membuat Vietnam terlihat seperti tim mediocre. Tercatat dalam 4 laga terakhir melawan timnas Indonesia di 3 ajang berbeda, Vietnam selalu kalah. Apesnya lagi, kekalahan yang diderita Vietnam saat bertemu timnas Indonesia terjadi tanpa bisa mencetak 1 gol pun. Sebelum kalah memalukan dari timnas U16 Indonesia dalam perebutan gelar juara ketiga di ajang Piala AFF U16 2024. Vietnam tercatat sudah kalah 3 kali beruntun melawan timnas Indonesia tepatnya pada level usia senior. 3 kekalahan beruntun terjadi sejak awal tahun ini ketika timnas Indonesia dan Vietnam bentrok di Piala Asia 2023. Tepat pada matchday kedua babak penyisihan grup, Vietnam kalah tipis 0-1 melawan timnas Indonesia. Gol tunggal yang dicetak Asnawi Mangkualam lewat penalti menjadi pembeda hasil laga Vietnam versus timnas Indonesia. Kekalahan tipis melawan Garuda tersebut akhirnya menjadi awal dari tersingkirnya Vietnam dari Piala Asia 2023. Sebaliknya bagi timnas Indonesia, kemenangan itu menjadi kunci kelolosan bersejarah Garuda ke fase gugur. Tak hanya itu, kemenangan itu nyatanya juga menjadi pembuka jalan kemenangan lainnya timnas Indonesia atas Vietnam. Kembali dipertemukan Vietnam dalam 2 laga di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia menang beruntun atas Vietnam. Pada pertemuan pertama, timnas Indonesia sukses mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Lalu di leg kedua saat bertandang ke My Dinh Stadium, timnas Indonesia menang dengan skor lebih telak 0-3 atas Vietnam. 2 kemenangan beruntun itulah yang akhirnya menjadi kunci penting Garuda mencetak sejarah lagi dengan lolos perdana ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara bagi Vietnam, 2 kekalahan beruntun melawan timnas Indonesia membuyarkan harapan mereka untuk lolos lagi ke ronde ketiga. Dan teranyar timnas Indonesia kembali mampu melanjutkan dominasinya atas Vietnam di Piala AFF U16 2024. Meskipun bukan dilatih Shin Tae-yong, namun timnas U16 Indonesia sukses mempertegas supremasinya atas Vietnam. Keberadaan sosok Nova Arianto yang menjadi otak dari strategi timnas U16 Indonesia membantai Vietnam jelas patut diacungi jempol. Apalagi status Nova Arianto sendiri masih sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia level senior. Hanya saja pada kesempatan ini, ia dipercaya menahkodai timnas U16 Indonesia ketika bertarung di Piala AFF U16 2024. Dan kesempatan itu tampaknya dimanfaatkan dengan baik Nova Arianto, salah satunya melanjutkan tradisi kemenangan Clean Sheet timnas Indonesia saat bertemu Vietnam. Melihat tren di atas, nyatanya sekarang timnas Indonesia berbalik terlihat lebih superior di mata Vietnam.